Panduan intermittent fasting untuk kamu yang diabetes. Hey, perkenalkan saya Dr. Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Nah, konteks diabetes yang saya bahas di sini adalah diabetes tipe 2, bukan diabetes tipe 1, oke? Jadi untuk kamu yang diabetesnya mulai dewasa atau kamu mulai ketika diabetes itu bukan dari lahir, maka ini panduan untuk kamu yang mau mencoba intermittent fasting. Panduan ini tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya hipoglikemi, yaitu gula darah turun terlalu rendah yang bisa mengancam nyawa. Tandanya adalah mungkin kamu berkeringat, lemas, letih, langsung drop pingsan, blackout. Itu hipoglikemi. Nah, untuk mencegah terjadi hipoglikemi, maka yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus konsultasikan dengan dokter yang memberikan kamu obat gula darah untuk bisa mengatur jadwal obatnya atau mungkin dosis obatnya. Karena obat yang diberikan oleh dokter untuk kamu sekarang itu adalah obat yang tergantung dari jadwal makan kamu. Ketika ada perubahan jadwal, maka bisa jadi obatnya akan berubah dan dosisnya juga berubah. Siapa yang paling mengerti hal ini? Tentu saja adalah dokter yang memberikan kamu obatnya. Yang kedua, kamu harus pantau ketat gula darah kamu. Paling bagus kalau kamu bisa gunakan continuous glucose monitoring. Sekarang sudah masuk ke Indonesia, kalau kamu bisa mendapatkan akses terhadap continuous glucose monitoring, silakan gunakan. Tapi kalau misalnya nggak ada, paling nggak kamu rajin-rajin untuk ngecek gula darah yang ditusuk di jari ya. Yang ketiga, kamu mulai intermittent fasting dengan durasi 12 jam dulu. Contoh, kalau kamu terakhir makan jam 6 sore, maka esok harinya kamu sudah boleh makan sekitar jam 6 pagi. Atau mau jam 7, mau jam 8 juga boleh. Itu artinya sekitar 12 sampai 14 jam. Nah, kalau kamu sudah mulai dengan 12, 14 tidak ada masalah, kamu bisa naikkan 15, 16, 17, 18. Oke? Nanti pelan-pelan bertahap. Yang ketiga, intermittent fasting itu artinya membatasi jam makan. Tapi bukan jam makan aja yang dibatasi, tetapi makanan-makanan pun harus dikontrol. Nah, kamu harus tahu kalau diabetes ini adalah sebetulnya penyakit kelebihan gula. Kelebihan gula yang dimakan dan kelebihan gula yang ada di badan nggak bisa disimpan. Nah, untuk itu kamu perlu untuk mengurangi konsumsi dari karbohidrat yang sederhana dan juga gula-gulaan. Saya akan sangat merekomendasikan untuk kamu membatasi konsumsi nasi putih, tepung, dan gula. Silakan konsumsi karbohidrat yang lebih kompleks. Contohnya adalah nasi merah, nasi hitam. Nasi merah juga jenisnya macam-macam ya. Ada yang merahnya pink, ada yang merahnya lebih merah, lebih perak. Nah, sebetulnya semakin perak, semakin banyak seratnya, semakin kompleks. Yang kelima, intermittent fasting akan lebih sempurna ketika kamu gabungkan dengan olahraga. Nah, untuk para orang sepuh yang ada di sini, mohon kalau misalnya kamu mau olahraga, bisa mulai dari olahraga yang paling ringan. Coba kumpulkan langkah 5.000 sehari, naikkan hingga menjadi 10.000 per hari, 15.000 per hari. Caranya gimana sih tahu langkah? Kamu bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone, atau kamu juga bisa menggunakan yang namanya smartwatch untuk bisa mengukur langkah kamu. Kalau kamu sudah terbiasa olahraga, jalan kaki, kardio sifatnya ya olahraganya, kamu harus tambahkan yang namanya olahraga beban. Untuk apa? Untuk menambahkan massa otot di badan kamu. Otot itu penting sekali untuk bisa menyimpan gula. Otot ini adalah gudang-gudang gula di badan kita. Nah, jadi kalau kamu nggak mau kelebihan gula, maka gulanya perlu disimpan di gudang. Gudangnya adalah salah satunya otot. Jadi ketika kamu punya diabetes, penting pakai banget untuk kamu tuh membangun yang namanya otot dengan cara latihan beban dan konsumsi protein yang cukup. Itu dia panduan intermittent fasting untuk diabetes. Semoga bermanfaat.